Pada tanggal 22 Mei 2025, Bareskrim Polri merilis hasil uji forensik terhadap ijazah Jokowi. Dalam konferensi pers yang digelar, dijelaskan bahwa ijazah sarjana kehutanan milik Jokowi dinyatakan identik dengan ijazah 3 rekannya satu angkatan di Fakultas Kehutanan UGM tahun yang sama. Uji forensik ini dilakukan oleh Puslap for Polri dengan sejumlah pengujian mulai dari bahan kertas, tinta, teknik cetak, hingga tanda tangan semuanya dinyatakan berasal dari alat dan bahan yang sama. Bahkan skripsi Jokowi pun ditelusuri, diketik dengan mesin tik pica, lengkap dengan lembar pengesahan letterpress, juga turut ditelusuri dan dikonfirmasi keasliannya. Nama Jokowi pun tercantum di pengumuman kelulusan ujian masuk UGM tahun 1980. Diperkuat lagi oleh arsip dan pengakuan staf perpustakaan. Dari semua itu, Bareskrim menyimpulkan ijazah Jokowi adalah asli. Maka laporan yang sebelumnya dilayangkan terkait dugaan ijazah palsu dihentikan karena tidak ditemukan indikasi tindak pidana. Meski telah dinyatakan asli, publik belum tentu percaya begitu saja. Ada sejumlah alasan mengapa hasil uji forensik ini tetap menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pertama, uji forensik tidak menjawab kejanggalan yang sejak lama dipertanyakan. Misalnya, perbedaan warna stempel, bentuk wajah di foto, hingga posisi cap yang tampak tidak wajar. Kedua, ijazah aslinya tidak pernah ditunjukkan langsung ke publik. Di tengah keraguan yang ada, publik merasa perlu melihat bukti fisik secara nyata, bukan sekadar penjelasan tertutup. Ketiga, uji dilakukan sepihak. Tidak ada keterlibatan ahli independen atau Polri. Hal ini menimbulkan kesan hasilnya sudah ditentukan dari awal. Keempat, publik mempertanyakan transparansi dan integritas proses ini. Kenapa tidak dibuka ke publik secara lebih luas? Kelima, uji ini hanya membuktikan identik, bukan menjawab keaslian secara utuh. Padahal yang dipertanyakan selama ini adalah otentisitas, bukan sekadar kemiripan. Keenam, ada banyak versi ijazah yang beredar di publik dan semuanya mengklaim sebagai asli. Tapi masing-masing punya perbedaan yang justru memperbesar kebingungan. Ketujuh, tidak ada penjelasan rinci mengenai metode forensik yang digunakan. Bagaimana prosesnya? Apa saja indikator keasliannya? Semua ini tak dijelaskan dengan detail. Narasi yang muncul seolah mengabaikan kekhawatiran publik. Bahkan sebelum hasil diumumkan pun, banyak pihak sudah memprediksi ijazah akan dinyatakan asli. Inilah yang memperkuat kesan ada distrust, rasa ketidakpercayaan yang cukup dalam terhadap proses penanganan kasus ini. Publik merasa seperti dipaksa percaya tanpa diberi kesempatan untuk melihat dan menilai sendiri. Ketika semua ditutup rapat, kepercayaan sulit tumbuh. Apalagi jika substansi kejanggalan belum dijawab secara gamblang. Maka, meskipun secara hukum laporan telah dihentikan, di mata sebagian masyarakat, polemik ijazah Jokowi belumlah selesai. Karena di era keterbukaan informasi, yang dibutuhkan bukan hanya kebenaran formal, tapi juga kebenaran yang bisa dilihat, dirasa, dan dipercaya bersama. Publik tidak hanya ingin tahu apa hasilnya. Mereka juga ingin tahu bagaimana caranya sampai ke sana. Karena kepercayaan itu bukan sesuatu yang bisa diminta. Ia harus dibangun dengan keterbukaan, logika, dan rasa hormat kepada nalar publik.